Kekuasaan dan imarah di kalangan bangsa Arab. Selagi kita hendak membicarakan masalah kekuasaan di kalangan bangsa Arab sebelum Islam, berarti kita harus membuat miniatur sejarah pemerintahan, imarah, agama dan kepercayaan di kalangan bangsa Arab, agar lebih mudah bagi kita untuk memahami kondisi eksternal saat kemunculan Islam. Para penguasa jazirah tatkala terbitnya matahari Islam bisa dibagi menjadi dua bagian. Pertama, raja-raja yang mempunyai mahkota, tetapi pada hakikatnya mereka tidak bisa merdeka dan berdiri sendiri. Kedua, para pemimpin dan pemuka kabilah atau suku yang memiliki kekuasaan dan hak-hak istimewa seperti kekuasaan para raja. Mayoritas di antara mereka memiliki kebebasan tersendiri. Bahkan boleh jadi sebagian di antara mereka mempunyai subordinasi layaknya seorang raja yang menggunakan mahkota. Raja-raja di Yaman. Suku terdahulu yang dikenal di Yaman dari kalangan Arab Aribah adalah kaum Saba. Mereka bisa diketahui lewat penemuan fosil Aur yang hidup 20 abad sebelum Masehi. Puncak peradaban dan pengaruh kekuasaan mereka dimulai pada 11 tahun sebelum Masehi. Perkembangan mereka bisa dibagi menurut tahapan-tahapan berikut ini. Yang pertama, abad-abad sebelum tahun 650 sebelum Masehi, raja-raja mereka saat itu bergelar Makrib Saba dengan ibu kotanya Sarawah. Puing-puing peninggalan mereka dapat ditemui dengan menempuh perjalanan sehari ke arah barat dari negeri Ma'rib yang dikenal dengan istilah Khoribah. Pada zaman merekalah dimulainya pembangunan bendungan yang dikenal dengan nama Bendungan Ma'rib yang sangat terkenal dalam sejarah Yaman. Ada yang mengatakan wilayah kekuasaan kaum Saba ini meliputi daerah-daerah jajahan di negeri Arab dan di luar Arab. Sejak tahun 650 sebelum Masehi hingga tahun 110 sebelum Masehi, pada masa-masa itu mereka menanggalkan gelar Ma'rib dan hanya dikenali dengan raja-raja Saba. Mereka menjadikan Ma'rib sebagai ibu kota, sebagai ganti dari Sarawah. Puing-puing kota ini dapat ditemui sejauh 60 mil dari San'a ke arah timur. Yang ketiga, sejak tahun 115 sebelum Masehi hingga tahun 300 Masehi, pada masa-masa kabilah Himyar dapat mengalahkan kerajaan Saba dan menjadikan Raidan sebagai ibu kotanya, sebagai ganti dari Ma'rib. Kemudian Raidan diganti menjadi Dhaffar. Puing-puing peninggalannya dapat ditemukan di sebuah bukit yang di sekitarnya dikelilingi pagar dekat Yarim. Pada masa itulah mereka mulai jatuh dan runtuh. Perdagangan mereka bangkrut sebagai akibat dari perluasan kekuasaan kabilah Nabat ke utara Hijaz. Ini sebab pertama. Sebab lainnya karena bangsa Romawi menguasai jalan-jalan perdagangan lewat laut. Setelah mereka dapat menguasai Mesir, Suriah dan bagian Hijaz utara, sebab lainnya lagi adalah persaingan antara kabilah-kabilah di sana. Faktor-faktor inilah yang menyebabkan berpencarannya keluarga Ketan dan mendorong mereka untuk berpindah ke negeri Yang keempat, sejak tahun 300 Masehi hingga masuknya Islam ke Yaman, pada masa-masa itu sering diwarnai kekacauan, keributan, revolusi, peperangan antar suku yang justru membuat mereka menjadi mangsa bagi orang luar, hingga kemerdekaan mereka pun terenggut. Pada masa itu bangsa Romawi masuk ke Adnan. Atas bantuan bangsa Romawi pula orang-orang Habasah bisa mereka merebut Yaman pada awal tahun 340 Masehi, yang justru disebutkan persaingan antara kabilah Hamdan dan Himyar. Penjajahan mereka berlangsung hingga tahun 378 Masehi. Kemudian Yaman bisa mendapatkan kemerdekaannya lagi. Tetapi kemudian bendungan Ma'rib jebol hingga menimbulkan banjir besar seperti disebutkan dalam Al-Quran dengan istilah Sailul Aram pada tahun 450 atau 451 Masehi. Setelah itu disusul suatu kejadian besar yang mengakibatkan ambruknya peradaban mereka dan mereka pun terpecah belah. Pada tahun 523 Masehi, Zunuwas seorang Yahudi memimpin pasukannya menyerang orang-orang Masehi, para pengikut agama Isa Al-Masih, dari penduduk Najran dan berusaha memaksa mereka meninggalkan agama Masehi. Karena mereka menolak, maka Zunuwas membuat parit-parit besar yang di dalamnya dinyalakan api. Lalu mereka dilemparkan ke dalam api hidup-hidup, sebagaimana yang diisyaratkan Al-Quran dalam surat Al-Buruj. Kejadian ini membakar dendam di hati orang-orang Nasrani dan mendorong mereka untuk memperluas daerah kekuasaan dan penaklukan yang dimotori Imperium Romawi untuk menguasai negeri Arab. Mereka bekerja sama dengan orang-orang Habasah dan menyiapkan armada lautnya. Ada 70.000 pasukan dari penduduk Habasah yang turun dan mereka menguasai Yaman untuk kedua kalinya, yang dikomandani Aryad pada tahun 525 Masehi.
Aryad bercokol di sana hingga ia dibunuh Abraha, anak buahnya sendiri, dan dia menggantikan kedudukan Aryad di Yaman. Setelah meminta restu rajanya di Habasah, Abraha inilah yang mengerahkan pasukannya untuk menghancurkan Ka'bah yang dikenal dengan pasukan penunggang gajah. Setelah peristiwa gajah ini, penduduk Yaman meminta bantuan kepada orang-orang Persia. Dengan kerjasama ini mereka bisa mengusir orang-orang Habasah dari Yaman, hingga mereka memperoleh kemerdekaannya pada tahun 575 Masehi, yang dipimpin Mahdi Yakrib bin Saif Ziyayan al-Himyari. Kemudian mereka mengangkatnya menjadi raja di sana. Mahdi Yakrib masih mempertahankan sejumlah orang dari penduduk Habasah sebagai pengawal yang selalu menyertai prosesinya, yang justru menjadi bumerang baginya. Suatu hari mereka bisa membunuhnya. Dengan kematiannya pupuslah sudah dinasti raja dari kalangan Ziyazan. Setelah itu Kisra mengangkat penguasa dari bangsa Persia di San'a dan menjadikan Yaman sebagai salah satu wilayah kekuasaan Persia. Beberapa pemimpin dari bangsa Persia silih berganti menguasai Yaman, dan era kepemimpinan mereka yang terakhir atas Yaman adalah Badzan, yang kemudian memeluk Islam pada tahun 638 Masehi. Dengan keislamannya ini berakhir sudah kekuasaan bangsa Persia atas negeri Yaman. Raja-raja di Hirah. Bangsa Persia bisa menguasai Irak dan wilayah-wilayah di sekitarnya setelah Cyrus yang Agung dapat mempersatukan barisan bangsa Persia hingga tak seorang pun berani menyerangnya, hingga muncul Alexander dan Macedonia pada tahun 326 sebelum Masehi yang mampu mengalahkan raja-raja mereka dan menghancurkan persatuan mereka. Akibatnya negeri mereka terpecah belah dan muncul raja-raja baru yang disebut dengan raja-raja Taif. Raja-raja Tawaif ini berkuasa atas wilayah-wilayahnya sendiri secara terpisah hingga tahun 230 sebelum Masehi. Pada era kekuasaannya, raja-raja Tawaif ini orang-orang Khotan berpindah dan menguasai daerah subur di Irak. Kemudian mereka bergabung dengan keturunan Adnan yang juga berhijrah, dan mereka bersama-sama menguasai sebagian dari Jazirah Eufrat. Kekuatan bangsa Persia kembali bangkit pada era Ardashir, pendiri pemerintahan Sasaniyah. Sejak tahun 226 Masehi, dia berhasil mempersatukan bangsa Persia dan menguasai orang-orang Arab yang menetap di daerah-daerah pinggiran kekuasaannya. Ini merupakan sebab kepindahan orang-orang Qudoah ke Syam, sedangkan penduduk Hirah dan Anbar tunduk kepada Ardashir. Pada era Ardashir inilah Zaimah al-Wadah berkuasa atas Hirah dan sebagian penduduk Irak serta daerahnya Rabi'ah dan Mudar. Ardashir merasa mustahil dapat menguasai bangsa Arab secara langsung. Namun dia juga tidak mau jika mereka mencaplok daerah-daerah pinggiran dari kekuasaannya, kecuali jika dia mempunyai beberapa orang yang dapat dipercaya dan mau mendukungnya. Di sisi lain, dia juga bisa meminta tolong Romawi yang bisa diperalat. Dia mengadu domba antara bangsa Arab dan Syam dan Irak. Di lingkungan kerajaan Hirah, dia juga menempatkan satu batalion dari pasukan Persia. Amru bin Adi bin Nasir al-Lakmi naik tahta di Hirah, menggantikan Juzaimah yang meninggal dunia pada tahun 268 Masehi, yang mengawali era kekuasaan raja-raja Lakmi pada masa Kisra Sabur bin Ardashir. Beberapa raja dari kalangan Lakmi tetap berkuasa setelah itu di Hirah, hingga tiba era kekuasaan Qubas bin Fairuz di Persia. Pada saat itu yang berkuasa adalah Mazdak yang mengajak kepada gaya hidup permisivisme. Banyak rakyatnya yang meniru gaya hidup ini. Begitu pula Qubas dari Persia. Qubas mengirim utusan kepada Raja Hirah yaitu Al-Munzir bin Ma'us Sama, mengajaknya untuk memilih jalan hidup ini dan menjadikannya sebagai agama. Namun Al-Munzir menolak ajakan itu dengan sikap ksatria, sehingga Qubas mengucilkannya. Sebagai pengganti Al-Munzir, dia mengangkat Al-Haris bin Ammar bin Hijir Al-Kindi setelah memenuhi ajakan Qubas untuk menerapkan gaya hidup yang diciptakan Mazdak. Pengganti Qubas adalah Kisra Anushirwan yang sangat benci gaya hidup ini. Dia membunuh Al-Muzdak dan entah berapa banyak para pengikutnya. Dia mengangkat kembali Al-Munzir sebagai penguasa di Hirah. Sebenarnya Al-Haris bin Ammar memintanya, tetapi dia justru dibuang ke Darul Kal dan meninggal di sana. Sistem kerajaan terus berlanjut setelah Al-Munzir bin Ma'us Sama hingga masa kekuasaan An-Nu'man bin Al-Munzir. Dialah yang memancing kemarahan Kisra karena berbagai perhiasan yang diurus Zaid bin Adi al-Ibadi.
Kisra mengirim utusan kepada An-Nu'man untuk meminta perhiasan-perhiasan itu. Maka secara sembunyi-sembunyi An-Nu'man menemui Hani bin Mas'ud, pemimpin suku Saiban, seraya menitipkan ke keluarga dan harta bendanya. Setelah itu dia menghadap Kisra. Akhirnya dia dijebloskan ke dalam penjara hingga meninggal dunia. Sebagai penggantinya, Kisra mengangkat Iyas bin Qubaisah At-Tai'i dan memerintahkan mendatangi Hani bin Mas'ud untuk meminta barang-barang yang dititipkan kepadanya. Namun dengan sikap kesatria dan gagah berani, Hani menolak permintaan itu. Maka Kisra mengizinkan Iyas untuk memeranginya. Dengan dibantu pasukan perang Kisra, terjadilah peperangan yang dahsyat antara kedua belah pihak di Dzikar. Suku Saiban mendapat kemenangan yang gemilang dalam peperangan ini dan mampu menghancurkan pasukan Persia. Inilah untuk pertama kalinya bangsa Arab memperoleh kemenangan atas bangsa selain Arab. Hal ini terjadi tak lama setelah kelahiran Rasulullah, sebab beliau dilahirkan dalam 8 bulan setelah Iyas bin Qubaisah berkuasa di Hira. Setelah Iyas, Kisra mengangkat seorang penguasa dari bangsa Persia di Hira. Pada tahun 632 Masehi, kekuasaan kembali dipegang suku Lakham. Di antara penguasa dari kalangan mereka adalah Al-Munzir yang bergelar Al-Ma'rur. Namun kekuasaan ini hanya bertahan selama 8 bulan dengan kedatangan Khalid bin Al-Walid beserta pasukan muslimin. Raja-raja di Sam. Pada masa bangsa Arab banyak diwarnai perpindahan berbagai kabilah. Maka suku-suku Quda'ah juga ikut berpindah ke berbagai daerah di pinggiran Sam dan mereka menetap di sana. Mereka adalah Bani Sulaih bin Halwan. Di antara mereka adalah Bani Daj'am bin Sulaih yang dikenal dengan sebutan Ad-Daja'amah. Mereka dipergunakan bangsa Romawi sebagai tameng untuk menghadapi gangguan orang-orang Arab, sekaligus sebagai benteng pertahanan untuk menghadang bangsa Persia. Untuk itu bangsa Romawi mengangkat seorang raja dari suku ini yang berlangsung hingga beberapa tahun. Raja mereka yang dikenal adalah Ziyad bin Habullah. Kekuasaan mereka bertahan sejak awal abad kedua Masehi hingga akhir abad itu. Kekuasaan mereka berakhir setelah kedatangan suku Ghassan yang dapat mengalahkan Ad-Daja'amah. Bangsa Romawi mengangkat mereka sebagai raja bagi semua bangsa Arab di Sam. Ibu kotanya adalah Dumatul Jandal. Suku Ghassan ini terus berkuasa sebagai kaki tangan Imperium Romawi hingga meletus perang Yarmuk pada tahun 13 Hijriah. Raja mereka yang terakhir, Jabalah bin Al-Aiham, dapat ditarik masuk ke dalam Islam pada masa Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab. Imarah di Hijaz. Ismail menjadi pemimpin Makkah dan menangani Ka'bah selama hidupnya. Beliau meninggal pada usia 137 tahun. Dua putra beliau menggantikan kedudukannya, yaitu Nabat yang disusul Qaidar. Ada yang berpendapat sebaliknya. Setelah itu Muddah bin Amr al-Jurhumi, maka kepemimpinan Makkah beralih tangan orang-orang Jurhum dan terus berada di tangan mereka. Anak-anak Ismail merupakan titik pusat kemuliaan, sebab ayahnya lah yang telah membangun Ka'bah dan mereka tidak mempunyai kewenangan hukum sama sekali. Seiring dengan perjalanan waktu, lama-kelamaan untuk keturunan Ismail semakin tenggelam hingga keberadaan Jurhum semakin bertambah lemah dengan kemunculan Buktanasar, bintang Bani Adnan dalam bidang politik, mulai redup di langit Mekah sejak masa itu. Buktinya saat Buktanasar berperang melawan bangsa Arab di Zatu Irq, pasukan bangsa Arab saat itu tidak berasal dari Bani Jurhum. Bani Adnan berpencar ke Yaman pada saat perang Buktanasar II tahun 587 sebelum Masehi, lalu pergi bersama Ma'ad ke Sam. Setelah tekanan Buktanasar mulai mengendor, maka Ma'ad kembali ke Makkah. Namun dia tidak mendapatkan seorang pun dari Bani Jurhum kecuali Jursum bin Jalhamah. Lalu dia menikahi anak putrinya Mu'annah dan melahirkan Nizar. Setelah itu keadaan Bani Jurhum mulai suram di Makkah dan posisi mereka semakin terjepit. Seringkali mereka berbuat semena-mena terhadap para utusan yang datang ke sana dan menghalalkan harta di Ka'bah. Hal ini membuat murka orang-orang Bani Adnan. Tak kala Bani Khuza'ah tiba di Mar Zahran dan bertemu dengan orang-orang Bani Adnan dari Jurhum hingga dapat diusir dari Makkah, maka Bani Khuza'ah berkuasa di sana pada pertengahan abad kedua Masehi. Tak kala Bani Jurhum berkuasa, mereka menggali sumur Zam-Zam untuk mencari tempatnya secara persis, lalu mengubur berbagai macam benda di sana. Ibnu Ishaq berkata, Amr bin Al-Haris bin Muddah Al-Jurhumi keluar sambil membawa tabir ke Ka'bah dan Hajar Aswad, lalu menguburnya di sumur Zam-Zam. Kemudian mereka bersama orang-orang Jurhum dia pindah ke Yaman.
Tentu saja mereka sangat sedih karena harus meninggalkan kekuasaan atas Makkah. Tentang hal ini Ammar berkata di dalam syairnya, seakan tiada teman bagi si pemalas saat ke Safa, tiada juga orang yang diajak mengobrol di Makkah. Kitalah penduduknya dan senantiasa berada di sana, menyertai taburan debu dan amalan malam-malam yang berubah. Zaman Ismail alaihissalam diperkirakan pada 20 abad sebelum Masehi, sementara keberadaan Jurhum di Makkah kira-kira selama 21 abad. Mereka berkuasa selama 20 abad. Khuza'ah menangani urusan kota Makkah bersama Bani Bakar. Hanya sajalah kabilah-kabilah Mudar juga mempunyai 3 bidang penanganan, yaitu: pertama, menjaga keamanan manusia dari Arafah hingga Musdalifah dan memberi perkenan kepada mereka saat meninggalkan Mina, yang boleh dilakukan setelah Bani Gaus bin Murrah dari suku Ilyas bin Mudar yang disebut Saufah. Dengan kata lain, manusia tidak boleh melempar jumrah kecuali setelah ada seorang dari Saufah yang melakukannya. Jika semua orang sudah selesai melempar jumrah dan hendak meninggalkan Mina, maka orang-orang Saufah berada di antara dua sisi Aqabah dan tak seorang pun boleh lewat kecuali setelah mereka lewat. Setelah itu orang-orang diperbolehkan lewat. Setelah orang-orang Saufah musnah, tradisi ini dilanjutkan Bani Sa'ad bin Zaid dari Tamim. Kedua, pelaksanaan fadah bertolak dari Jumah ke Mina yang menjadi wewenang Bani Udwan. Yang ketiga, penanganan air minum selama bulan-bulan suci yang menjadi wewenang Bani Tamim bin Adi dan Bani Kinanah. Kekuasaan Khuza'ah di Makkah berlangsung selama 300 tahun. Pada masa kekuasaan mereka, orang-orang Bani Adnan berpencar di Najd, di pinggiran negeri Irak dan Bahrain, sedangkan di pinggiran Makkah ada suku-suku dari Quraisy, yaitu Hulul dan Hurum, serta suku-suku lain dari Bani Kinanah. Bani Kinanah ini tidak mempunyai wewenang sedikit pun untuk menangani Makkah dan Baitul Haram, hingga muncul Qusay bin Kilab. Tentang diri Qusay ini dikisahkan bahwa bapaknya meninggal dunia saat dia masih kecil dalam asuhan ibundanya. Lalu ibunya kawin lagi dengan seorang laki-laki dari Bani Uzrah, yaitu Rabi'ah bin Haram, yang kemudian membawanya ke perbatasan Sam. Setelah Qusay menginjak remaja, dia kembali ke Mekah, yang saat itu gubernur Mekah adalah Hulail bin Hubsah dari Bani Khaza'ah. Qusay melamar putri Hulail, Hubba, dan ternyata lamaran itu disambut baik olehnya. Maka dia dikawinkan dengan putri Hulail. Setelah Hulail meninggal dunia, terjadi peperangan antara Khuza'ah dan Quraisy, yang akhirnya membawa Qusay menjadi pemimpin Makkah dan menangani urusan Baitul Haram. Ada 3 riwayat yang menjelaskan sebab meletusnya peperangan ini, yaitu: pertama, setelah Qusay mempunyai banyak anak dan hartanya pun melimpah ruah, bersamaan dengan itu Hulail pun meninggal dunia, maka dia merasa bahwa dialah yang lebih berhak berkuasa di Makkah dan menangani urusan Ka'bah daripada Bani Khuza'ah dan Bani Bakar. Sementara itu Quraisy adalah pelopor keturunan Ismail, maka dia melobi beberapa pemuka Quraisy dan Bani Kinanah agar mengusir orang-orang dari Bani Khuza'ah dan Bani Bakar dari Mekah. Usul ini disambut baik dan mereka pun melakukannya. Menurut pengakuan Bani Khuza'ah, Hulail telah berwasiat kepada Qusay agar menangani urusan Ka'bah dan Makkah. Ketiga, sebenarnya Hulail telah menunjuk putrinya Hubba sebagai orang yang berwenang atas penanganan Ka'bah. Lalu Abu Ghibsan Al-Khuzai tampil sebagai orang yang mewakili Hubba, maka dia pun menjaga Ka'bah. Setelah Hulail meninggal dunia, Qusay memilih kewenangan mengurus dan menjaga Ka'bah dari Abu Ghibsan, yang ia tukar dengan 1 geriba arak. Tentu saja orang-orang dari Bani Khuza'ah tidak menerima jual beli itu, maka mereka berusaha menghalangi Qusay agar tidak bisa tampil sebagai pengawas Ka'bah. Sementara Qusay menghimpun beberapa pemuka Quraisy dan Bani Kinanah untuk mengusir Bani Khuza'ah dari Makkah, dan ternyata mereka menyambut ajakan Qusay itu. Apapun alasannya, setelah Hulail meninggal dunia dan Sufah berbuat semaunya sendiri, maka Qusay tampil bersama orang-orang Quraisy dan Kinanah. Bani Khuza'ah dan Bakar siap menghadang di hadapan Qusay. Tapi Qusay lebih dahulu bertindak. Dia menghimpun pasukan untuk memerangi mereka. Maka kedua belah pihak saling bertemu dan meletus peperangan yang dahsyat di antara mereka. Banyak yang menjadi korban dari masing-masing pihak. Kemudian mereka sepakat untuk membuat perjanjian damai.
Mereka mengangkat Ya'mar bin Auf dan Bani Bakar sebagai hakim untuk urusan pendamaian ini. Maka dia menetapkan bahwa Qusay lebih layak menangani urusan Ka'bah dan berkuasa di Makkah daripada Bani Khuza'ah. Setiap daerah yang tertumpah dari pihaknya merupakan kesalahan Qusay sendiri dan harus menjadi tanggung jawabnya. Sedangkan setiap nyawa yang melayang dari Khuza'ah dan Bakar harus setiap nyawa yang melayang dari Khuza'ah dan Bakar harus dapat tebusan. Dengan keputusan ini, Qusay berhak menjadi pemimpin di Makkah dan menangani urusan Ka'bah. Karena mungkin dirasa kurang adil, maka saat itu Ya'mar dijuluki Sadzak, orang yang menyimpang. Qusay berkuasa di Makkah dan menangani urusan Ka'bah pada pertengahan abad ke-5 Masehi, tepatnya pada tahun 440 Masehi. Dengan adanya kekuasaan di tangan Qusay ini, maka Quraisy memiliki kepemimpinan yang utuh dan sebagai pelaksana kekuasaan di Makkah. Di samping itu, dia juga menjadi pemimpin agama di Baitul Haram yang menjadi tujuan kedatangan semua bangsa Arab dari segala penjuru. Di antara tindakan yang dilakukan Qusay, dia mengumpulkan kaumnya untuk membangun rumah-rumah di Makkah dan membuat batas-batas menjadi 4 bagian di antara kaumnya. Setiap kaum dari Quraisy harus menempati tempat yang telah ditetapkan bagi masing-masing. Dia menetapkan tempat bagi Nas'ah, keturunan Safwan, Adwan, dan Murrah bin Auf. Dia melihat hal ini sebagai tuntutan agama yang tidak bisa diubah lagi. Di antara peninggalan Qusay, dia membangun Darun Nadwah di sebelah utara masjid atau Ka'bah. Pintunya langsung berhubungan dengan masjid. Darun Nadwah adalah tempat pertemuan orang-orang Quraisy untuk membicarakan masalah-masalah penting. Bangunan ini merupakan kelebihan tersendiri bagi Quraisy, karena tempat ini bisa mempersatukan orang-orang Quraisy dan sebagai tempat untuk memecahkan berbagai masalah dengan cara yang baik. Qusay mempunyai beberapa wewenang dan kekuasaan, yaitu: pertama, sebagai pemimpin di Darun Nadwah. Di tempat itu, para pemimpin Quraisy mengadakan musyawarah untuk memecahkan masalah-masalah penting yang mereka hadapi dan juga untuk menikahkan putri mereka. 2. Pemegang panji. Tak seorang pun berhak memegang panji atau bendera perang kecuali di tangannya. Ketiga, hijabah atau wewenang menjaga pintu Ka'bah. Tak seorang pun boleh membuka pintu Ka'bah kecuali dia. Dengan begitu, dia pula yang berhak mengawasi dan menjaganya. Yang keempat, memberi minum orang-orang yang menunaikan haji. Dia bertanggung jawab mengisi tempat-tempat air bagi orang-orang yang menunaikan haji, dan ditambah dengan sedikit korma atau anggur kering, sehingga semua orang yang datang ke Makkah bisa minum sepuas-puasnya. Yang kelima, jamuan bagi orang-orang yang menunaikan haji. Maksudnya dia menyediakan jamuan yang disajikan bagi orang-orang yang menunaikan haji lewat undangan. Untuk itu, Qusay meminta pajak kepada orang-orang Quraisy pada musim haji, yang harus diserahkan kepada Qusay. Dengan pajak yang terkumpul itu, dia bisa membuat makanan untuk disajikan kepada mereka, khususnya mereka yang tidak banyak hartanya dan tidak mempunyai bekal yang memadai. Semua itu menjadi wewenang di tangan Qusay. Sebenarnya Abdul Manaf, anaknya yang kedua, lebih terpandang dan dihormati hidupnya, berbeda dengan kakaknya Abdul Dar yang kurang disukai. Maka Qusay pernah berkata kepadanya, "Aku akan mempertemukan dirimu dengan semua kaum jika memang menganggapmu lebih terhormat." Namun akhirnya Qusay menyerahkan kekuasaan kepada Abdur Dar demi kemaslahatan Quraisy. Dia berikan wewenang itu untuk mengurus Darun Nadwah, hijabah, panji, penyediaan air dan makanan. Qusay tidak menentang dan menyanggah apapun yang dilakukan anaknya, Abdur Dar. Kewenangan yang berjalan semasa hidup Qusay dan sepeninggalan ini dianggap layaknya agama yang harus diikuti. Setelah Qusay meninggal dunia, kewenangan ini terus dijalankan anak-anaknya dan tidak ada perselisihan di antara mereka. Tetapi setelah Abdul Manaf meninggal dunia, kerabatnya dari keturunan pamannya mulai mengusik kedudukan-kedudukan itu. Karena masalah ini, Quraisy terbagi menjadi 2 kelompok dan hampir saja mereka saling berperang. Tetapi mereka segera berdamai dan sepakat untuk membagi kedudukan-kedudukan tersebut. Akhirnya berdamai dan sepakat untuk membagi kedudukan tersebut, dan akhirnya ditetapkan kewenangan mengurus air minum dan makanan diserahkan kepada keturunan Abdul Manaf, sedangkan urusan Darun Nadwah, panji dan hijabah diserahkan kepada keturunan Abdur Dar. Keturunan Abdul Manaf menetapkan untuk membuat undian siapakah yang berhak mendapatkan kedudukan ini. Akhirnya undian ini jatuh kepada Hashim bin Abdi Manaf. Dialah yang berwenang menangani penyediaan air minum dan makanan sepanjang hidupnya. Setelah Hashim bin Abdi Manaf meninggal dunia, kedudukan ini dilanjutkan saudaranya Al-Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf, kakek Rasulullah. Setelah itu dilanjutkan anak-anaknya hingga datang Islam, dan kewenangan ini ada di tangan Al-Abbas bin Abdul Muttalib.
Selain itu, Quraisy masih mempunyai beberapa kedudukan lain yang dibagi antara mereka. Dengan begitu, mereka telah membentuk satu pemerintahan kecil, atau tepatnya pemerintahan kecil yang demokratis. Ada pembatasan masa jabatan dan bentuk-bentuk pemerintahan yang menyerupai sistem pemerintahan pada zaman sekarang, yang dikenal dengan istilah parlemen dan majelis permusyawaratan. Inilah kedudukan-kedudukan tersebut. Al-Isar, atau penanganan tempat api pada berhala untuk pemberian sumpah, yang menjadi wewenang Bani Jumah. Kedua, Tajirul Amwal, atau penanganan korban dan nazar yang disampaikan kepada berhala-berhala. Begitu pula penyelesaian permusuhan dan persahabatan yang menjadi wewenang Bani Sam. Ketiga, permusyawaratan yang menjadi wewenang Bani Asad. Keempat, Al-Asnaq, atau pengaturan tembusan dan denda yang menjadi wewenang Bani Taim. Kelima, hukuman atau pembawa panji kaum yang menjadi wewenang Bani Umayyah. 6. Al-Qubah, atau penanganan militer dan pasukan kuda yang menjadi wewenang Bani Makhzum. 7. Duta yang menjadi wewenang Bani Adi. Kekuasaan di berbagai penjuru Arab. Di bagian muka telah kami singgung tentang kepindahan kabilah-kabilah Qattan dan Adnan, sementara negeri Arab sendiri terpecah-pecah. Kabilah-kabilah yang berdekatan dengan Hirah mengikuti Raja Ghassan. Hanya saja subordinasi ini hanya sekedar nama, tidak dalam prakteknya. Sedangkan daerah-daerah di Jazirah Arab mempunyai kebebasan secara mutlak. Pada hakikatnya kabilah-kabilah ini mempunyai pemuka-pemuka yang memimpin kabilahnya masing-masing. Kabilah adalah sebuah pemerintahan kecil yang asas eksistensi politiknya adalah kesatuan fanatisme. Adanya manfaat secara timbal balik untuk menjaga daerah dan menghadang musuh dari luar. Kedudukan pemimpin kabilah di tengah kaumnya tak ubahnya kedudukan seorang raja. Anggota kabilah mengikuti apapun pendapat pemimpinnya tak kala damai maupun perang. Tidak ada yang tercecer dari penanganannya, seperti apapun keadaannya. Dia mempunyai kewenangan hukum dan otoritas pendapat, seperti layaknya seorang pemimpin diktator yang perkasa. Sehingga ada kalanya jika seorang pemimpin murka, sekian ribu mata pedang akan ikut berbicara. Tanpa perlu bertanya apa yang membuat pemimpin kabilah itu murka. Hanya saja persaingan untuk mendapatkan kursi pemimpin di antara sepupu sering membuat mereka bersikap manis di mata orang banyak, seperti bermurah hati, menjamu-jamu, menjaga kehormatan, lemah lembut, memperlihatkan keberanian, membela diri dari serangan orang lain, hingga tidak jarang mereka mencari-cari orang yang siap memberikan sanjungan dan pujian tatkala berada di hadapan orang banyak. Terlebih lagi para penyair yang memang menjadi penyamu lidah setiap kabilah pada masa itu, hingga kedudukan para penyair pada saat itu sama dengan kedudukan orang-orang yang sedang bersaing mencari simpati. Pemuka atau pemimpin kabilah mempunyai hak-hak istimewa. Dia mendapatkan seperempat bagian dari harta rampasan perang. Harta rampasan yang diambil untuk dirinya sendiri sebelum ada pembagian. Jarahan di tengah perjalanan sebelum tiba di kancah peperangan dan kelebihan pembagian harta. Rampasan yang memang tidak bisa dibagi di antara para pasukan perang seperti onta, kuda, dan lain-lainnya. Kondisi politik. Telah kami jelaskan tentang para penguasa di Arab. Sekarang akan kami jelaskan sedikit gambaran tentang kondisi politik di kalangan mereka. Kondisi politik di 3 wilayah yang ada di sekitar Jazirah Arab merupakan garis menurun, merendah, dan tidak ada tambahan yang mengarah ke atas. Manusia bisa dibedakan antara tuan dan budak, pemimpin dan rakyat. Para tuan, terlebih lagi seluruh Arab, berhak atas semua harta rampasan dan kekayaan, dan hamba diwajibkan membayar denda dan pajak. Dengan istilah lain yang lebih gamblang, rakyat bisa diumpamakan ladang yang harus mendatangkan hasil dan memberikan pendapatan bagi pemerintah. Lalu para pemimpin menggunakan kekayaan itu untuk foya-foya, mengumbar syahwat, bersenang-senang, memenuhi kesenangan dan kesewenang-wenangannya. Sedangkan rakyat dengan kebutaannya semakin terpuruk dan dilingkupi kezaliman dari segala sisi. Mereka hanya bisa merintih dan mengeluh. Tidak berhenti sampai di sini saja, bahkan mereka masih harus menahan rasa lapar, ditekan dan mendapat berbagai macam penyiksaan dengan sikap diam tanpa mengadakan perlawanan sedikit pun. Kekuasaan yang berlaku saat itu adalah sistem diktator. Banyak yang hilang dan terabaikan, sementara kabilah-kabilah yang berdekatan dengan wilayah ini tak pernah merasa tentram, karena mereka juga menjadi mangsa nafsu dan berbagai kepentingan, sehingga terkadang mereka harus masuk wilayah Irak dan terkadang masuk wilayah Sam. Sedangkan kondisi kabilah-kabilah di Jazirah Arab tidak pernah rukun. Mereka lebih sering diwarnai permusuhan antar kabilah, perselisihan rasial dan agama, sehingga salah seorang pemikir mereka berkata dalam syairnya, "Aku hanyalah sesuatu yang dicari. Jika ketemu, ketemulah ia. Dan jika tidak ketemu, tidak ketemulah ia."
Mereka tidak mempunyai seorang raja yang memberikan kemerdekaan atau sandaran yang bisa dijadikan tempat kembali dan bisa diandalkan saat menghadapi kesulitan serta krisis. Tetapi kekuasaan di Hijaz di mata bangsa Arab memiliki kehormatan tersendiri. Mereka melihat kekuasaan di Hijaz sebagai pusat kekuasaan agama. Sebenarnya itu merupakan campuran antara unsur keduniaan, pemerintahan, dan agama yang berlaku di kalangan bangsa Arab dengan istilah kepemimpinan agama. Mereka berkuasa di tanah suci dengan sifatnya sebagai kekuasaan yang mengurus para penziarah ke Ka'bah dan pelaksana hukum syariat Ibrahim. Mereka mempunyai pembatasan masa jabatan dan bentuk-bentuk pemerintahan yang menyerupai sistem parlemen pada zaman sekarang, seperti yang sudah kita singgung di atas. Tetapi kekuasaan ini sangat lemah dan tidak mampu mengemban beban seperti yang terjadi saat peperangan melawan orang-orang Habasah. Demikianlah pada Sirah Nabawiyah bab kedua ini. Semoga bermanfaat.